Shalom Bapak Ibu, sahabat-sahabat kekasih Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam acara Sapaan Rohani BPN yang setia menemani Anda setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Mari saya ajak Anda sekalian untuk dapat menjadi saluran berkat di dalam pelayanan kita di BPN. Dengan cara Anda dapat mengetik atau mencatat nomor rekening yang ada di layar saudara, dan saudara dapat memberikan persembahan kasih yang nanti akan kita gunakan untuk memperbaiki pelayanan-pelayanan kita di BPN. Nah, Bapak Ibu, kita yakin kita semua di sini adalah umat yang terberkati, amin. Dan kita sudah merasakan dan mengecap kebaikan Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Malam hari ini Bapak Ibu, saya ajak kita untuk lebih merasakan dan mengecap betapa manisnya Tuhan, betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita, dengan kita bersyukur dan memuji Dia bersama-sama. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari kita kecap, kecaplah
kasih setianya tidak pernah berubah. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau buka hati kita. Kita mau undang Roh Kudus agar menerangi seluruh akal budi kita, agar kita dapat memahami apa yang Tuhan mau katakan di dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala anugerah dan rahmat-Mu di dalam hidup kami. Walaupun mungkin hidup kami tidak baik-baik saja Tuhan, tetapi kami yakin pertolongan-Mu selalu ada bagi kami. Kami tidak melalui jalan yang sesak dan gelap sendirian, tetapi Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami mau Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu. Kami mau Tuhan mengalami hidup yang baru, hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu, hidup yang Engkau ingin kami lakukan. Karena kami yakin rencana-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kuasa-Mu nyata untuk setiap kami, firman-Mu terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau nyatakan kami sungguh-sungguh percaya akan Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Berpegang pada janji-Mu, hanya padamu ku percaya. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu Tuhan. Semua lidah mengaku Kau Tuhan berkuasa. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Perbuatan-Mu ajaib bagiku. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Padamu ku percaya. Benar Tuhan, firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu
kami terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Saat ini kami membuka hati kami Tuhan, biar kami buka hati kami untuk mendengarkan seluruh perkataan-Mu lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati dia agar setiap perkataannya adalah tidak lain daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat berjumpa Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman para sahabat dalam program Sapaan Rohani BPN. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan bersama tentang tema hidup baru. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, teman-teman sekalian untuk membaca bersama dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 2, ayat 19 sampai 20. Kita akan baca bersama. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak, Ibu, Saudara, dan teman sekalian, apakah Anda pernah mendengar atau dinasehati untuk menjadi diri sendiri? Apa yang dimaksud dengan nasihat itu? Sejauh saya memahami arti dari nasihat tersebut, nasihat itu ingin mengarahkan saya dan Anda supaya jangan meniru pola atau gaya hidup orang lain, atau juga penampilannya, pola makannya, dan segala sesuatu yang bukan dari diri kita sendiri. Sehingga kita dipandang oleh orang lain, kita ini berubah. Tidak lagi seperti Anda dan saya sebelumnya. Nah, tentu saja nasihat itu kontras dengan dua ayat yang tadi kita baca dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Di dalam tulisan Paulus itu, Paulus menyatakan refleksi imannya bahwa ia merasa telah disalibkan bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus, dan kini ia memiliki hidup baru, yaitu di mana ia bukan sendiri lagi hidup di dalam hidupnya, tetapi ia merasa bahwa Kristus hidup di dalam dirinya. Oleh karena Kristus hidup di dalam dirinya itulah menjadikan titik pangkal di mana Paulus mengalami perubahan yang besar, transformasi di dalam hidupnya. Paulus yang tadi awalnya dia adalah seorang yang membenci
Kristus dan para pengikutnya, kini dia justru menjadi muridnya. Kini ia selain sebagai murid Kristus, ia juga merasakan bahwa karakter-karakter Kristus tersemai di dalam dirinya. Karakter-karakter Kristus itu bertumbuh di dalam dirinya. Sehingga Paulus menyadari bahwa hidupnya bukanlah dirinya lagi, bukanlah dirinya sendiri lagi, tetapi dia menyadari, merefleksikan bahwa hidupnya adalah berasal dari Kristus. Dia merasakan suatu perubahan di dalam dirinya. Pengalaman hidup baru Paulus, hidup baru di dalam Kristus yang Paulus alami itu, tidak hanya berlaku bagi Paulus semata. Pengalaman hidup baru di dalam Kristus itu juga akan kita alami. Anda dan saya juga akan mengalami ketika Anda dan saya mengalami kematian bersama Kristus dan bangkit bersama Dia melalui peristiwa pembaptisan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita di dalam mengalami hidup baru, kalau kita membuka diri kepada Kristus, maka Kristus akan menjadi pokok dari kehidupan kita. Dan hidup kita makin hari makin berubah, menyerupai Kristus. Dari segi karakter-karakter Kristus akan semakin tersemai dan tumbuh di dalam hidup Anda dan saya. Kita pun juga semakin menunjukkan nilai-nilai yang dihidupi oleh Kristus sendiri. Di sana ada belas kasih, ada kemurahan hati, ada kesabaran, dan ada pengampunan. Anda dan saya mengalami perubahan yang begitu besar. Kita sebagai orang yang berdosa mempunyai naluri baru untuk hidup suci dan kudus di hadapan Allah. Kita yang mungkin dulu mempunyai naluri untuk mengalahkan orang lain, kini kita mau menerima orang lain. Dulu kita ingin menang sendiri, tetapi sekarang justru kita mempunyai dorongan untuk melayani orang lain. Hal itu terjadi ketika kita membuka diri, membiarkan Kristus masuk di dalam hidup kita, dan Kristus menjadi pokok kehidupan kita. Sehingga karakter, gaya, sifat, dan cara hidup Kristus mewarnai hidup kita dan mengubah cara, pola, dan gaya hidup Anda dan saya. Oleh karena itu, Anda dan saya diajak untuk menyadari Kristus yang kita alami dalam pembaptisan. Kristus itu yang akan menjadi pokok dalam hidup kita, sehingga kita mengalami perubahan yang nyata. Jadi tidak lagi tepat apabila kita yang sudah mengalami pembaptisan, tetapi kita masih
hidup dengan pola hidup yang lama sebagai manusia yang berdosa, sebagai orang yang mempunyai cara hidup yang lama. Oleh karena itu, Anda dan saya dipanggil untuk mengalami perubahan hidup di dalam Kristus. Semoga Anda dan saya meneladan kehidupan Paulus yang mau diubah dan mau membuka diri bagi Kristus, sehingga hidupnya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu semakin menyerupai Kristus. Semoga kita pun juga mengalami perubahan itu dan kita dapat menghadirkan wajah Kristus di dalam kehidupan, di tengah-tengah masyarakat, dan juga di tengah kehidupan keluarga, karya, dan usaha kita. Dengan demikian, setiap orang yang berjumpa dengan kita, mereka dapat melihat Kristus, dapat mengalami Kristus, karena mereka melihat Kristus hidup di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, kami bersyukur karena kami boleh mati bersamamu dan bangkit bersamamu. Tinggallah di dalam hidup kami, dan ubahlah hidup kami, supaya dari hari ke hari kami semakin menyerupai Engkau. Dengan demikian setiap orang yang berjumpa dengan kami mengalami perjumpaan dengan Engkau sendiri. Dengan demikian setiap apa yang kami lakukan akan dipandang sebagaimana yang Engkau lakukan. Sehingga dengan demikian setiap orang mengalami kehadiran-Mu dan diubah menjadi seperti Engkau. Bantulah kami yang lemah ini, supaya kami senantiasa mampu meneladan Paulus yang Kau ubahkan dalam hidupnya. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, firman-Nya sungguh sangat memberkati kita semua. Semoga kita bisa memperoleh hidup yang baru sesuai apa yang diinginkan Tuhan. Tetapi saya yakin Anda dan saya sudah menerima hidup yang baru, karena kita pada hari ini sudah menerima curahan anggur yang baru. Yang setuju dengan saya boleh lambaikan tangannya. Kita naikkan satu pujian ini, anggur baru. Roh Kudus
Ibu, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.